Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ISA 15. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat yang berjudul Tingkat Kewaspadaan Masyarakat Kota Jakarta Timur terhadap bencana banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rakada Faifikar dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, saya Anissa Puspita Dewi dari kelas 10 IPS 2. Pengenalan, nama saya Andika Mahardianto. Saya Patricia Amanda Dewi dari kelas 10 MIPA 4. Pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pertama, latar belakang. Ada 3 faktor yang menjadi latar belakang kami dalam melakukan penelitian kali ini. Faktor yang pertama adalah kedatangan bencana yang sulit untuk diprediksi. Mungkin bencana seperti banjir bisa kita prediksi dari curah hujan, namun bencana seperti gempa bumi dan kebakaran sulit untuk diprediksi. Lalu yang kedua, banyaknya korban jiwa. Menurut situs Grid.id yang ditulis oleh Asri Sulistiawati, dari bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2020 telah terjadi 532 kali bencana, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 128 orang, jumlah korban luka-luka sebanyak 119 orang, jumlah korban hilang sebanyak 7 orang, dan jumlah masyarakat yang mengungsi sebanyak 2 juta orang. Faktor yang ketiga adalah kurangnya kewaspadaan. Mungkin banyaknya korban yang berjatuhan dalam sebuah bencana terjadi karena kurangnya kewaspadaan mereka terhadap bencana tersebut. Oleh karena itu, latar belakang kami dalam melakukan penelitian kali ini adalah mengukur tingkat kewaspadaan masyarakat, khususnya Kota Jakarta Timur, bila terjadi sebuah bencana, yaitu bencana banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Kedua, rumusan masalah. Kami memiliki 3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah secara umum, apakah tingkat kewaspadaan terhadap bencana, yaitu banjir, kebakaran, dan gempa bumi di daerah Jakarta Timur cukup tinggi. Lalu yang kedua, faktor apa yang memengaruhi tingkat kewaspadaan masyarakat Kota Jakarta Timur terhadap bencana banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Lalu yang ketiga, bagaimana meningkatkan kewaspadaan masyarakat Kota Jakarta Timur bila terjadi sebuah bencana, yaitu banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kewaspadaan masyarakat Kota Jakarta Timur terhadap bencana seperti banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Lalu yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kewaspadaan masyarakat Kota Jakarta Timur terhadap bencana seperti banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Dan yang terakhir, meningkatkan kewaspadaan masyarakat Kota Jakarta Timur terhadap bencana banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Hasil yang diharapkan dari penelitian kali ini adalah masyarakat, apabila mereka belum mengerti tentang hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi bencana, mereka nantinya akan belajar tentang hal tersebut. Kebakaran adalah peristiwa bencana yang berasal dari api dan tidak dapat dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian. Ada 3 faktor penyebab kebakaran, yaitu 1. Faktor manusia. Manusia merupakan penyebab kebakaran dikarenakan adanya faktor pengelola dan faktor pekerja. 2. Faktor teknologi. Faktor teknologi ini dipicu antara lain kurang dilaksanakannya pedoman standar pemakaian produk dan biasanya karena sifat individu manusia. 3. Faktor alam. Kebakaran merupakan akibat sampingan dari bencana alam seperti gempa bumi, erupsi, vulkanik gunung berapi, kilat, dan pemapatan udara panas. Dampak kebakaran terhadap sifat fisik tanah terutama disebabkan oleh terbukanya tajuk, humus dan serasa ikut terbakar, struktur tanah memburuk, dan akhirnya rentan terhadap erosi. Pengaruh kebakaran terhadap sifat fisik tanah akan jelas tampak apabila perubahan struktur tanah, kerapatan lindak, porositas, dan permeabilitas. Untuk menanggulangi bahaya bakaran yang sedang terjadi, waktu dan besarnya nyala api perlu diketahui. Untuk mengetahui berapa lama waktu respon rata-rata yang dibutuhkan untuk memadamkan api sebelum api menghabiskan material bangunan konstribusi yang dilewatinya. Tahapan dari pengembangan api yang tepat untuk dilakukan pemadaman dan mengurangi besarnya kerugian adalah tahap flashover. Banjir adalah luapan atau genangan dari sungai atau badan air lainnya yang disebabkan oleh curah hujan. Penyebab dari banjir adalah perubahan guna lahan ke kawasan sepanjang sungai, pembuangan sampah sembarangan, dan erosi dan sedimentasi. Dampak dari banjir adalah kurang ketersediaan air bersih, dan dari kurang ketersediaan air bersih tersebut ada penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi.
Cara penanggulangan banjir adalah: pertama, pastikan selokan atau sungai di lingkungan rumah bersih. 2. Mereboisasi tanaman. 3. Hindari membangun rumah di sekitar sungai. 4. Berhenti membuang sampah sembarangan. Pengertian dari gempa bumi adalah guncangan yang telah terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba, dan itu bisa disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi dan aktivitas vulkanik. Dampak dari gempa bumi bisa dipisah jadi fisik dan sosial. Untuk fisik adalah ada cedera dan jatuhnya korban. Dan untuk sosial ada kerusakan bangunan, kerusakan jalanan, dan kurangnya produktivitas dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Cara melindungi diri di gempa bumi adalah: di dalam rumah jangan panik dan berlindungilah ke bawah meja. Bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan, dinding, pusat dan tiang listrik. Dan jika di tempat umum, jangan panik dan mengikuti petunjuk dari satpam atau pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Puspita Dewi dari kelas 10 IPS 2. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan memecahkan masalah. Adapun jenis-jenis metode penelitian antara lain yaitu metode penelitian secara kuantitatif dan metode penelitian secara kualitatif. Instrumen penelitian adalah alat bantu atau alat ukur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun macam-macam bentuk instrumen penelitian, diantaranya 1. Kuesioner atau angket, 2. Wawancara, 3. Tes, 4. Dokumentasi, 5. Observasi. Lalu cara kerjanya antara lain: 1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah, 2. Melakukan studi pendahuluan, 3. Menentukan rancangan atau desain penelitian, 4. Menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian, 5. Melaksanakan penelitian, 6. Melaksanakan analisis data, 7. Merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Selamat pagi, perkenalkan saya Arlega Syotong dari kelas 10 IPA 3. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data merupakan proses untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide, serta manipulasi data dalam bentuk informasi. Tahap-tahap penelitian. Perumusan masalah. Perumusan masalah adalah suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti dan menjadi titik sentral dalam sebuah penelitian. Rancangan kuesioner. Kuesioner biasa disebut sebagai pengumpulan data, digunakan dalam wawancara atau angket. Kuesioner di sini dapat diartikan sebagai instrumen penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari responden atau sumbernya secara langsung melalui komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang merupakan teknik atau cara yang digunakan para peneliti untuk mengumpulkan data. Ini bisa dilihat melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lain sebagainya. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan data merupakan proses yang digunakan untuk melabeli data, sebuah arti atau makna yang nantinya berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Penulisan laporan. Setelah data diolah, dianalisis, peneliti akan menulis laporan tersebut yang sesuai dengan data dan hasil penelitian yang sudah didapatnya. Demikian presentasi dari kelompok ISA 15, kurang lebihnya kami mohon maaf.